tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman dan Islam, yang dengan itulah kita akan kelak dibangkitkan sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka nikmat iman dan Islam inilah nikmat terbesar yang harus senantiasa kita jaga, harus kita rawat, karena kelak yaumul akhir hanya inilah bekal satu-satunya yang berharga. Tidak ada gunanya harta kita, tidak ada gunanya pangkat kita, tidak ada gunanya pengikut kita. Tatkala kita dibangkitkan di sisi Allah kelak, yang berguna hanyalah keislaman kita. Kita pun bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan, keluangan dan ringan yang kita datang di tempat ini untuk kita mentaati perintah Allah untuk salat Jumat berjamaah. Hadirin Allah, di awal khutbah khatib membacakan satu ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu neraka yang penjaganya adalah para malaikat yang keras, lagi kasar, yang malaikat ini tidak pernah bermaksiat pada Allah, yang menaati Allah, yang kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di surat At-Tahrim ayat 9 ini Allah mewasiatkan kepada kita bahwa kita hendaklah menjaga diri kita dan keluarga kita. Artinya kita masing-masing di sini, baik yang masih muda belia maupun yang sudah berumur maupun yang sudah senja, kita semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu kita menjaga diri kita masing-masing beserta keluarga kita dari api neraka. Dan satu hal yang spesifik yang khatib ingin diskusikan atau sampaikan pada siang hari ini adalah berkenaan dengan kewajiban kita yang utama sebagai muslim, yaitu tentang sholat. Hadirin Allah, dalam suatu survei belum lama ini, seorang kawan dosen melakukan survei di mahasiswanya. Survei ini berkaitan dengan seberapa intens mahasiswa melakukan sholat. Dari survei yang dilakukan, ternyata ditemukan di antara mahasiswa tersebut hanya 40% kurang lebihnya yang melaksanakan sholat 5 waktu. Sementara sisanya banyak yang masih bolong-bolong. Ada yang jarang, sedikit sekali yang tidak pernah sholat, tapi banyak yang jarang sholat. Padahal kita semua tahu bersama bahwa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bunyal Islam alal khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah hajjil bait wa shaumi ramadan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, Islam ini didirikan atas 5 pilar: syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa. Apa artinya? Artinya bangunan keislaman masing-masing kita, pilar utamanya adalah kewajiban rukun Islam. Bagaimana jika pilar ini salah satu tiang utamanya ternyata rentan? Bagaimana jika bangunan
utamanya ini tiangnya rapuh, maka bangunan itu akan dengan mudah suatu saat akan runtuh. Maka ini menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa hal yang sangat penting identitas kita sebagai seorang muslim, salah satunya adalah dari sholat kita. Menjadi kewajiban kita bersama. Tatkala kita lihat ayat Al-Quran tadi, Allah memerintahkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dari api neraka. Maka salah satu perhatian kita yang utama adalah bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dalam ketaatan, khususnya dalam keadaan sholat kita. Karena sholat ini tiang agama, tiang yang tidak kuat, tiang yang tidak utuh, bangunan kita akan mudah binasa. Maka hadirin Allah, tatkala di sini hadirin jamaah sholat Jumat ini banyak yang sudah berkeluarga, banyak yang sudah memiliki anak dan istri, walaupun juga banyak mahasiswa yang belum berkeluarga. Mari kita ingat bersama bahwa tatkala seorang anak dalam bimbingan kita, dalam asuhan kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 3 usia penting tentang pendidikan anak terkait sholat. Yang pertama adalah usia 7 tahun. Rasulullah menyatakan dalam hadis, didiklah anakmu tatkala usianya 7 tahun. Jadi usia 7 tahun adalah usia di mana kita harus sudah memulai mengajarkan anak kita sholat. Karena 7 tahun adalah usia mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, usia mumayyiz. Lalu kemudian kata Rasulullah selanjutnya, pukullah anakmu jika setelah 10 tahun belum sholat. Kita lihat ada periode 3 tahun, dari 7 tahun hingga 10 tahun. Periode kita untuk mendidik, mengajarkan, membiasakan anak kita untuk sholat. Kita mengajarkan apa itu rukun-rukun sholat, apa wajibnya sholat, apa hal yang membatalkan, dan seterusnya, termasuk wudunya. Maka 3 tahun inilah, kata Rasulullah, pukullah. Tentu pukul dalam artian ta'dib, pukul dalam artian pengajaran. Maka di usia 10 tahun inilah batas. Kita perlu melihat keluarga kita masing-masing. Anak kita usia berapa? Kalau anak kita di usia sudah menjelang 10 tahun, sudah semestinya anak-anak kita ini sudah tertib sholatnya. Datang ke masjid atau sholat di rumah sudah bisa tenang. Bacaannya sudah baik, tahu apa yang membatalkan sholat dan seterusnya. Kita cek 10 tahun. Kita mulai dari usia 7 tahun mumayyiznya hingga 10 tahun. Karena kemudian hadirin rahmatullah, usia 10 tahun ini hanya waktu yang singkat untuk batas yang ketiga, yaitu usia baligh. Baligh ini adalah saat di mana setiap manusia, kita semua sudah mulai diperhitungkan amal salehnya maupun dosa-dosanya. Maka menjadi kewajiban kita secara pribadi terhadap diri kita maupun keluarga kita. Tatkala sudah baligh, ini usia di mana kalau anak tidak sholat, kalau orang tuanya tidak mengajarkan sholat, maka orang tuanya ikut mendapati dosanya. Namun kalau anaknya sholat dengan baik, maka orang tuanya akan ikut mendapati pahalanya. Usia 10 tahun hingga baligh ini singkat. Menurut penelitian zaman sekarang ternyata banyak anak-anak itu yang sudah baligh di usia 11-12 tahun. Singkat. Zaman dulu mungkin SMP baru baligh. Saat ini bahkan sudah ada yang awal SMP, akhir SD sudah baligh. Maka singkat sekali. Maka hadirin Allah, di atas sumber ini khotib mengajak kita semua, tatkala kita melihat keluarga kita, mari kita cek anak-anak kita, salat kita. Dan termasuk
diri kita sendiri. Apakah kita di usia-usia kita ini yang sudah dewasa, sudah mahasiswa, sudah usianya 18 tahun, apakah salat kita sudah baik atau belum? Karena Rasulullah SAW berpesan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kata Rasulullah, amal pertama yang dicek di yaumil akhir tatkala dihisab adalah as-shalah. Fa in shalahat salaha sa'iru amali. Jika salat ini baik, maka demikian pula amal yang lain akan baik. Fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya kacau, salatnya rusak, barangkali amal yang lain juga ikut rusak. Maka menjadi renungan kita bersama bahwa salat ini tiang agama. Kewajiban kita bersama menjaga diri kita masing-masing. Demikian juga menjaga keluarga kita. Mari kita lihat. Kelihatannya hanya salat, tapi ini bangunan utama agama kita. Kalau kita cek anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, kawan kita. Karena kemudian urusan surga dan neraka ini tidak remeh. Urusan surga dan neraka ini lama sekali. Hidup kita mungkin hanya 40, 60, 70, 80 tahun, tapi akhirat abadi selamanya. Maka mari kita jaga agar kemudian diri kita, keluarga kita dapat menjaga amal utama kita dalam salat. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim yang diabadikan ini adalah, ya Allah, Rabbij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, sebagai orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan demikian juga dengan anak turunku. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa yang indah, sederhana, tapi perlu untuk kemudian kita camkan agar kemudian generasi kita, kaum muslimin ini semua menjadi generasi yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua terjaga dari susahnya api neraka. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan warhamhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.